Hari ini saya mau bicara soal keberhasilan. Bacaan saya ambil dari 1 Samuel 18 ayat 14. Di bagian ini dicatat keberhasilan Daud semasa ia menjadi tentaranya Saul, dan hal itu membuat Saul benci kepada Daud. Ayat 1 Samuel 18 ayat 14 mengatakan begini: Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Jadi kalimat utamanya, Daud berhasil di segala perjalanannya. Lalu ada keterangan penyebab, anak kalimat, sebab Tuhan menyertai dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kunci keberhasilan Daud dalam bagian ini, ayat ini dikatakan sangat jelas adalah karena Tuhan menyertainya. Kalau kita menyimak kisah Daud, tentu kita akan dengan mudah menemukan momen ketika Daud bertanya kepada Tuhan sebelum memutuskan dan mengambil tindakan. Jadi saya pahami keterangan sebab Tuhan menyertai dia, anak kalimat ini dapat dikatakan dengan kata lain, yaitu sebab Daud selalu mengikut sertakan atau melibatkan Tuhan dalam segala perjalanannya. Jadi kunci keberhasilan dalam hidup Daud dan kita semua adalah karena penyertaan Tuhan. Entahkah dalam memilih sekolah, pekerjaan, pasangan hidup, memutuskan pindah rumah atau pekerjaan, pendek kata memutuskan segala hal dalam perjalanan hidup kita, itu akan berhasil kalau kita menyertakan Tuhan. Tanpa Tuhan tidak akan ada jaminan keberhasilan. Sangat jelas. Semudah itu kita memahaminya. Ketika melibatkan Tuhan, hal itu menunjukkan kepercayaan kita pada kasih dan kuasa-Nya. Di dalam kasih-Nya kita menemukan petunjuk, damai sejahtera, dan rasa percaya diri. Di dalam kuasa-Nya kita mendapatkan jaminan akan pembelaan dan persetujuan-Nya. Kita melibatkan Tuhan bukan sekadar demi keberhasilan, tetapi juga untuk menyelaraskan rencana kita dengan rencananya. Nah, bagian pertama kunci keberhasilan kita adalah mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Bagian keduanya yang tidak kalah penting adalah melakukan bagian kita secara maksimal. Jadi penyertaan Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab kita untuk melakukan upaya yang terbaik dengan mengerahkan segala kemampuan kita. Saya bandingkan dengan peristiwa perjalanan orang Israel ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tanah Kanaan sudah dijanjikan Tuhan bagi orang Israel. Tetapi tanpa tindakan, tanpa upaya yang bersungguh-sungguh secara maksimal, tanah Kanaan tidak akan pernah menjadi milik mereka. Karena janji Tuhan dalam Yosua 1 ayat 3 sangat jelas mengatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Harus bertindak, melangkah ke tempat yang telah Tuhan janjikan.
Saya teringat beberapa konselor berbagi cerita tentang sesi konseling mereka. Mereka katakan sebenarnya ada cukup banyak orang dalam pengamatan mereka memiliki potensi dalam banyak hal. Namun ketidaktahuan mereka, rasa tidak percaya diri, dan rasa takut itu dapat menjadi penghambat keluarnya secara maksimal potensi mereka. Padahal menurut para konselor ini, keberhasilan ditentukan juga oleh apa yang kita percayai mengenai diri kita. Maksudnya begini, kalau kita bandingkan Daud meyakini Tuhannya dahsyat, sehingga ia menggambarkan dirinya, mendeskripsikan dirinya sebagai hasil karya Tuhan yang juga dahsyat dan ajaib. Seperti itu tertulis dalam Mazmur 139 ayat 14. Teman-teman konselor meyakini jalan keberhasilan diawali dengan menggabungkan iman atau belief dengan potensi atau talenta. Belief yang salah terhadap diri akan menghambat potensi mencapai performa maksimalnya. Bahkan seringkali potensi itu layu sebelum berkembang karena dalam tanda kutip disabotase oleh belief kita yang salah. Secara praktis, kasih Tuhan, kita atau orang lain dapat mengenai belief kita melalui apa yang sering kita katakan terhadap diri sendiri. Itu disebut self-talk, berbicara kepada diri sendiri, mengatakan kepada diri sendiri. Apa yang paling sering kita katakan tentang diri sendiri? Daud mengatakan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Dia mempercayai Tuhan yang dahsyat dan ajaib, dan dia percaya dirinya adalah hasil karya Tuhan yang dahsyat dan juga ajaib. Dan self-talk ini terkadang berbicara kepada diri sendiri, perkataan yang kita ucapkan mengenai atau tentang diri sendiri lebih penting dengan apa yang orang lain katakan tentang kita. Namun sekali lagi harus diingat, apa yang kita ucapkan pada diri sendiri harus merujuk pada firman Tuhan. Seperti Daud tadi, kita harus mensyukuri keberadaan kita yang dahsyat dan ajaib, yang dirancang oleh Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tuhan yang sudah merancang kita, Tuhan juga yang merancangkan bagi kita damai sejahtera untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan, sebagaimana tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Dengan belief yang seperti itu, dengan iman yang seperti itu, kita membentuk citra diri yang sehat dan kemudian melangkah untuk merealisasi apa yang kita rencanakan. Lagi-lagi bersama Tuhan tentu saja. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami diingatkan bahwa keberhasilan dalam seluruh aspek hidup kami hanya dimungkinkan jika kami melibatkan Tuhan di dalamnya, dan juga kami ambil bagian dengan melakukan yang terbaik. Semua potensi yang telah Tuhan percayakan kami pakai untuk mencapai segala apa yang kami inginkan. Terima kasih Bapa, Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang ajaib dan dahsyat. Karena itu kami juga boleh mempercayai bahwa kami juga adalah ciptaan yang dahsyat dan ajaib. Berkati kebenaran firman-Mu, meteraikan ini, jadikan berkat bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarnya. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan ini. Amin.